Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sobat podcast Kemenak Tangsel, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan kita masih bisa berjumpa di podcast kita. Ini merupakan program dari podcast Kemenak Tangsel, yaitu dalam khusus untuk acara Ramadan, yaitu bincang-bincang atau ngobrol santai Ramadan. Dan pada setiap kesempatannya kami berusaha menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang berkompeten di bidangnya, yang untuk menemani kita ngobrol-ngobrol santai sambil nanti buka berpuasa lah. Jadi pada kesempatan hari ini pun sungguh luar biasa kita kehadiran tamu, yaitu seorang dosen, beliau juga seorang guru di Majelis Taklim, dia juga dan termasuk penyuluh agama Islam di Kemenak Kota Tangerang Selatan. Jadi kita akan ngobrol pada hari ini dengan tema yang sungguh cukup menarik dan cukup penting, karena ini dalam kehidupan sehari-hari kita pasti kita akan menemui ini dan kita harus melakukan yang terbaik, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Nah, kita ikuti ya, jangan kemana-mana, kita kenalan dulu sama bintang tamu kita pada hari ini. Baik, di sini sudah ada Ustazah Fifil Nafilah. Apa gelarnya, Bu? Mohon maaf. STHI MPD. STHI MPD. Iya. Selain penyuluh agama Islam, Ustazah juga dosen, kalau tidak salah. Di mana, Bu, itu Ustazah? Di USNI. USNI itu apa, Ustazah? Universitas Satya Negara Indonesia. Saya megang mata kuliah agama Islam. Mata kuliah agama Islam. Selain itu juga ada kajian-kajian, pengajian Majelis Taklim Ustazah ya? Iya, seminggu yang pagi 2 kali saya memegang kitab rujukannya Riyadhus Shalihin, tapi digabung juga dengan pembelajaran seperti tasawufnya Imam Al-Ghazali, kemudian falsafinya beliau juga. Kemudian kalau hari Jumat saya mengajar syarah kitab Al-Asmaul Husna karya Imam Al-Ghazali. Masya Allah, luar biasa. Sahabat podcast, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kesibukannya dalam bidang dakwah ya, dalam mengajar, dosen, guru Majelis Taklim, juga penyuluh agama Islam. Baik saja, untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja, jangan terlalu tegang, karena biar teman-teman podcast juga nontonnya agak rileks lah. Tapi memang temanya tidak ringan nih, karena bukan tidak ringan berat secara ilmiah, tapi mungkin dari segi prakteknya. Karena kita akan berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Kita tahu berbakti kepada orang tua dalam agama kita suatu kewajiban, ya, kalau tidak salah saja ya. Dan betul. Itu juga merupakan pintu-pintu keberkahan kita hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi untuk pengantar obrolan kita, silakan saja kira-kira ada yang ketengahkan untuk sahabat-sahabat podcast sekalian tentang tema berbakti kita kepada orang tua ini seperti apa sih sebenarnya dan bagaimana? Silakan saja. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Adi sebagai host di acara ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada podcast Kemenak Tangsel Selatan yang sudah mengundang saya di acara ini. Semoga dengan keberadaan kita ini memberikan nilai manfaat yang banyak buat umat khususnya dan umumnya buat umat khususnya buat kita masing-masing ya. Untuk membuka saya mulai dulu dengan bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwata illa billah. Baik sahabat podcast Kemenak Tangsel Selatan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini materinya adalah bagaimana keutamaan berbakti kepada orang tua. Sebetulnya kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai anak manusia ya, itu adalah diberikan kewajiban oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua sesuai yang termaktub di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua itu sudah lanjut usia dalam pengawasan kita, dalam pemeliharaan kita, maka jangan kamu sekali-kali mengatakan fala taqul lahumā uffin, hanya walaupun dengan mengucapkan uff gitu ya, gitu. Kemudian dan jangan membentak mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, perkataan yang halus, perkataan yang menyenangkan, dan perkataan yang membuat mereka tenang, bahagia gitu. Jadi di sini Allah menempatkan orang tua itu setelah beribadah kepada Allah baru orang tua, bukan seperti berjihad atau melakukan hal-hal keutamaan yang lain gitu ya. Nah, karena saking tingginya kemuliaan orang tua, beliau disandingkan dengan ibadah kepada Allah, kemudian baru orang tua. Kemudian Allah pun mengisyaratkan di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14, kata Allah, anishkurli wali walidaik, setelah engkau bersyukur kepada aku, maka berterima kasih kepada aku, kepada Allah, maka berterima kasihlah kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang dia lebih lembut, dia lebih berbakti kepada seorang guru gitu ya, tetapi orang tuanya malah disia-siakan, orang tuanya malah tidak sering dibantah dan sebagainya, malah seorang anak lebih mendengarkan seorang guru gitu ya, maka ini batal di hadapan Allah, tidak diridhoi. Kenapa? Karena saking tingginya kedudukan orang tua dibanding dengan yang lain-lainnya gitu. Begitu Pak Adi. Jadi dengar tadi penjelasan Ustazah, jadi kedudukan orang tua itu kita berbakti kepada Allah, setelahnya ke orang tua. Berarti kedudukannya sangat tinggi sekali Ustazah ya? Iya, betul. Dan kalau yang tadi surat Al-Isra ayat 23 tadi salah ya? Iya, betul. Tadi ada perkataan kita jangan sesekali mengatakan uff gitu ya? Iya, gitu ya. Oh, jadi, nah itu menarik tuh Ustazah. Uff ini kalau padanannya kalau bahasa Indonesia ini apa nih? Karena kita kan dalam bahasa Indonesia nggak ada dong kita ngomong ke orang tua uff. Nah, tadi kan jelas dilarang ya dalam surat Al-Isra itu. Iya. Berkata uff saja kepada orang tua itu tidak boleh kan, katakanlah kataan yang mulia. Nah, uff-nya itu kalau padanannya apa tuh saja? Uff itu sebetulnya Allah memberikan pemisalan, itu kata-kata yang sebetulnya tidak terlalu merusak ya, kata-katanya seperti membantah orang tua, saya masih malas untuk melakukan itu, aduh mama saya nggak pengen untuk berbuat seperti itu gitu ya. Kemudian walaupun itu mafhum mukhalafahnya itu artinya gini, yang kecil saja itu dilarang oleh Allah, apalagi yang besar. Seperti kita ketika dinasihatin orang tua, malah kadang-kadang kita lebih banyak nasihatin mereka kan, anak-anak zaman sekarang begitu ya, dibilangin berapa kata dia lebih pintar daripada orang tuanya. Seorang anak yang berbakti itu walaupun dia memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki standar nilai kebenaran menurut dia gitu, dia harus punya adab-adab di hadapan orang tua. Tidak boleh secara filosofis dia benar, tapi kalau itu di hadapan orang tua jangan disamakan dengan di hadapan teman, atau di hadapan guru, atau di hadapan halayak masyarakat gitu. Kenapa? Ada istilah al-adabu fawqal ilmi, adab itu kan di atas ilmu ya. Nah, apalagi dengan orang tua gitu. Jadi harus hati-hati sekali. Jadi perlakukan dia dengan halus, dengan penuh kasih sayang. Hati itu niatnya ingin membahagiakan mereka gitu. Jangan melihatnya standarnya ini benar apa salah. Kalau ke orang tua itu nggak boleh begitu. Apalagi kalau sudah rentak ya. Jadi kalau saya tadi memahami dari penjelasan Ustazah, kalimat uff itu kayak bantahan gitu ya mungkin. Iya, bantahan. Kalau kami tuh di suku Betawi itu ada kata-kata biasanya
gitu. Ed. Kalau saya di sini ya dah itu ada yang disuruh gitu. Nah itu. Mungkin ke situ arahnya mungkin ya. Iya betul Pak Adi ya. Bantahan yang kecil aja dilarang oleh Allah. Kalau istilah bahasa usul fiknya itu kan ya mafhum mukhalafah ya. Jadi apalagi bantahan besar yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Nah, makanya apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Kalau sama orang tua aduh kayak sepertinya adab-adab itu sudah saya banyak juga ditinggalkan ya. Lihat di media sosial ya waktu itu ya. Saya ada adegan anak kecil ya. Masa berbicara dengan orang tua bukan membantah lagi saja, tapi udah ngomong binatang ke orang tua. Kebun binatang keluar semua udah ngomongnya lu atau gitu ya. Ini Masya Allah ya, sekarang kita berkata saja dengan orang tua kan nggak boleh. Ini kata-kata binatang ini saja. Berapa realita kita hari ini luar biasa memprihatinkan ya anak-anak kita. Pokoknya obrolan kita ini penting nih. Jadi bagaimana adab kita pada orang tua? Adab itu yang sepertinya sudah banyak terkikis di masyarakat ya. Nah itu tugas semuanya. Pertama ya tugas orang tua. Kalau menurut saya orang tua. Kemudian tugas pendidik. Masyarakat dan seluruhnya. Yang intinya adalah tugas orang tua. Kenapa anak bisa berbicara seperti itu? Nah, itu kan tidak jauh dari pendidikan dari rumah. Nah, pendidikan pertama itu dari rumah kan kata Rasulullah. Jadi kalau orang tua tidak pernah mengatakan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Kemudian orang tua mengarahkannya dengan baik dan memberikan hartanya juga dengan cara yang halal. Kemudian juga dia orang tua itu takwa kepada Allah. Insya Allah Allah akan jaga itu seluruh keluarganya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau saya sih tanda kutipnya orang tua pertama. Justru dari orang tua dulu ya. Iya, dari orang tua. Ingin anak berbakti, berarti orang tuanya dulu yang harus bertakwa kepada Allah gitu. Mungkin di situ ada kesalahan pola pendidikan atau salah asuh lah mungkin saja. Jadi tetap kembalikan ke orang tua dulu ya sebelum ke yang lain dulu. Iya, jangan suka menyalahkan lingkungan. Ini salah guru dan sebagainya, enggak. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu dikatakan ketika seseorang dekat dengan Allah ya, ketika seseorang menjaga aturan-aturan Allah, dia membuat perlindungan dari hal-hal yang maksiat, maka orang itu akan dijaga, akan dibimbing beserta keluarganya oleh Allah. Jadi kadang-kadang salah di masyarakat suka mengatakan anak saya itu rusak gara-gara lingkungan, rusak gara-gara tempat sekolahnya, rusak gara-gara si A si B gitu ya. Sebetulnya tidak begitu. Kalau saya melihat ya. Oke. Saya dapat satu poin nih tentang berarti kita wajib berbakti ke orang tua kan ya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena satu memang karena kedudukan orang tua ya. Karena tinggi, karena setelah kita berbakti pada Allah, kita lalu berbakti kepada orang tua. Gitu saja. Dan tentu ada hikmah nih. Tentu saja ada apa sih kalau kita sudah berbakti kepada orang tua itu apa yang kita dapat? Nah, gitu kan. Keuntungannya ya. Nah, iya, karena kan berbakti ini tentu namanya kalimat berbakti ya. Kita kan ya kita harus menyerahkan seluruhnya gitu ya, jiwa raga kita, waktu kita untuk berbakti pada orang tua. Nah, apa yang kita dapat sih kalau kita berbakti pada orang tua selain memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya pasti ya tentu pahala. Selain itu ada nggak sih misalnya hikmah apa gitu yang bisa kita dapat? Iya. Baik sahabat podcast Kemenak Tangsel Selatan, biasanya manusia itu ya tidak di mana, tidak di sini atau di luar pun, orang itu kalau tidak ada keuntungannya tidak tertarik, tidak menjadikan motivasi untuk berbuat sesuatu. Maka ketika seseorang diperintahkan untuk berbakti, apa sih keuntungannya? Begitu ya, Pak Adi ya? Iya, betul. Jadi keuntungan yang pertama adalah berbakti itu kata di dalam kitab Fathul Bari ya, yang saya baca gitu, sarahnya yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan di situ, sarahnya Imam Bukhari ya, beliau mensarah. Pertama, amal yang paling utama setelah dia beribadah kepada Allah. Maka ditanya Rasulullah oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal? Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Pertama salat.
Sholatlah kalian pada waktunya, pada tepat waktu gitu. Jangan nanti atau saya kapan aja. Saya nanti kalau sudah lapang waktu. Saya kalau sudah tua, kalau udah nggak ada kegiatan atau apa lainnya. Yang intinya adalah sholat tepat pada waktunya gitu ya, pada waktunya. Yang kedua, kemudian bertanya lagi para sahabat, qultu ayun gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, itu di sini Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa amal yang paling utama di sisi Allah adalah sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang Iya. dua itu ya. Itu nomor 2. Jadi kalau kita berbakti kepada guru, berbakti kepada tempat kita bekerja, berbakti pada atasan, pada bos dan sebagainya. Nah, itu tetapi di rumah masih membantah orang tua, masih membentak dan sebagainya, itu tidak dapat kemuliaan. Nah, saya ingat kisah ini nih. Siapa tuh yang Uwais Al-Qarni, ya. Iya, betul. Itu kan kisahnya begitu. Dia lagi sholat sunnah ya, masalah ya. Iya. Dan dipanggil oleh ibunya. Terus tidak menyelesaikan atau gimana tuh? Saya agak lupa ingat itu. Saya Gimana tuh? meluruskan, bukan Uwais Al-Qarni, itu Juraiz ya. Oh, Juraiz ya? Juraiz. Ya, itu yang kisahnya seperti itu, yang sholat sunnah yang dipanggil ibunya ya. Gimana tuh ya? Iya, itu berarti orang yang sebaliknya, dia tidak mau mendapatkan keutamaan ini. Nah, kalau kisah Juraiz itu sebetulnya dia ahli ibadah tapi kurang ilmu. Ini Juraiz menarik. itu. Gimana tuh, Jadi pada zaman Bani Israel itu dikisahkan oleh Rasulullah ya kepada para sahabat, ada seorang pemuda yang ahli ibadah, yang benar-benar tekun dan takwa kepada Allah. Cuma dia kurang ilmu. Ketika dia beribadah, ibunya memanggil, dipanggil sekali Juraiz gitu, si Juraiznya sholat aja. Dipanggil kedua Juraiz, dia sholat lagi, dia mikir-mikir, apa saya ngikutin panggilan orang tua saya atau panggilan Allah. Nah, di dimensinya dia, panggilan Allah itu lebih penting. Tapi tanda kutip ya, panggilan apa dulu? Ini kan dia lagi sholat sunnah kan, bukan sholat wajib, kecuali sholat wajib. Nah, dia sholat lagi sholat wajib, saking gregetnya ini orang tua. Nah, didoakan doa yang jelek kata Rasulullah oleh ibunya. Hei Juraiz gitu, kamu itu nggak bakalan meninggal sampai ketemu seorang pelacur, katanya gitu ya. Iya. Kemudian si Juraiz ini ada yang tidak suka dengan kebiasaan si Juraiz di masyarakat. Biasa orang yang alim, orang yang takwa itu emang ada juga orang yang tidak suka kan. Akhirnya ada orang yang tidak suka ini manggil pelacur lah gitu. Kemudian dibilang ke si pelacur tadi, kamu bisa nggak menggoda si Juraiz ini? Kalau kamu bisa, saya akan kasih harta, saya akan kasih banyak hadiah dan sebagainya. Kata si pelacur tadi, saya sanggup, katanya gitu. Kemudian didatangilah si Juraiz. Ternyata Juraiz ini ketika digoda oleh pelacur tadi tidak mempan. Nah, akhirnya kesolehannya dia itu nggak mempan. Tetapi karena doa ibunya yang mustajab kan, bagaimana aja Allah membuat cara supaya Juraiz ini seakan-akan pernah berhubungan dengan pelacur tadi. Karena ada doa dari ibunya, iya. Dia sebenarnya orang yang soleh nih. Soleh. Akhirnya si perempuan tadi hamil, kemudian dia melahirkan. Nah, dia mengaku inilah anak Juraiz. Nah, kemudian ketika Juraiz itu sebelum dihukum, kan dihukum ya, mungkin dihukum mati atau dihukum apa gitu ya. Ketika mau dihukum, Juraiz itu meminta waktu kepada masyarakat. Sebentar sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya kepada anak kecil ini. Kemudian ditusuklah udel anak bayi tadi. Kemudian bertanya Juraiz, siapa ayahmu gitu kan? Kemudian si bayi tadi berkata, itu dia menunjuk seorang gembala kambing. Oh, bukan Juraiz ya? Bukan. Nah, di situ kan ketahuan. Ternyata bukan Juraiz gitu. Nah, ini kisahnya seperti itu. Iya. Saya menggarisbawahi itu dari yang tentang utamaannya mana dulu tuh yang kita harus penuhi, tentang panggilan seorang ibu atau panggilan Allah. Ternyata di situ harus ada ilmunya di situ saja. Mana dulu yang kita utamakan, kondisi seperti apa. Kalau tadi kan Juraiz itu ibadah sunnah ya. Iya, lagi sholat sunnah kan. Lagi sholat sunnah gitu ya. Nah, kemudian kalau ibadah wajib otomatis dia selesaikan dulu ibadah wajib kan gak terlalu lama. Dan ibunya juga pasti tahu dia. Nah, artinya apa? Ketika dipanggil orang tua itu wajib apa bukan? Wajib kan tadi? Iya. Betul kan? Betul. Sekarang kalau kita melaksanakan sholat sunnah atau puasa sunnah, itu sunnah apa wajib? Sunnah. Jadi mana yang lebih diutamakan? Wajib dulu ya. Orang tua dulu kan. Nah, seperti itu Wadi. Iya. Jadi selain itu juga tahu ilmunya,
ini doa orang tua nih. Kayaknya Nah, harus ada apa nih pelajaran juga dari kisah ini buat orang tua juga, bukan cuma buat anak kayaknya. Iya, betul. Karena saya pernah dengar cerita tuh ya, ada seorang anak di Saudi itu yang kalau nakal tuh ibunya selalu mendoakan, justru doanya bukan yang buruk, doanya Yang yang baik. baik. Semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah, iya. Konon itulah kisahnya Imam Masjidil Haram yang sekarang Imam Sudes itu. Iya. Katanya begitu. Jadi mungkin pelajaran juga nih buat orang tua. Betul. Ketika agak jengkel sedikit mungkin doanya jangan buruk-buruk kali ya. Karena Iya. kan doanya mustajab. Mustajab orang tua itu. Jadi gimana kalau Al-Quran itu menyarankan kan maafkanlah mereka, anakmu siapa saja, dengan pemaaf ini kan yang akan mendapatkan apa namanya, akibatnya kan kita juga kan. Ya jangan suka memperturutkan hawa nafsu kalau lagi marah gitu ya orang tua. Biar juga jaga lisan juga. Iya, iya betul. Tapi yang selanjutnya kan saya pernah juga, ya kita semua tahu lah, ridho Allah, ridho walidain. Betul. Nah itu gimana saja? Kedudukannya gimana? Ya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya tadi kan sudah ya. Keutamaan selanjutnya kalau seseorang berbakti kepada orang tua, maka orang anak tersebut akan dijadikan Allah seorang hamba yang Allah senangi atau Allah ridhoi. Maka kalau orang sudah diridhoi Allah, radhiyallahu anhu wa radu anhu kan. Jadi kalau seseorang, caranya bagaimana? Kalau orang tua tersebut ridho kepada anaknya, maka Allah pun otomatis ridho kepada si anak tersebut. Kita contohkan kisah Uwais Al-Qarni ya. Nah, yang tadi saya ketukar namanya. Ya ketukar namanya. Uwais Al-Qarni ini salah satu kisah ya, dikisahkan oleh Rasulullah. Pertama, apapun yang beliau minta, beliau berdoa itu akan diijabah oleh Allah. Kemudian kata ibunya, ketika ibunya dibawa ke Mekah pun, bagaimana engkau tidak berdoa dengan dirimu sendiri tapi mendoakan ibunya terus kan. Terus kata beliau apa? Kalau ibu sudah ridho dengan aku, maka Allah akan ridho dengan aku. Maka aku pasti akan ditarik masuk ke dalam surga gitu ya. Ada kisahnya menarik tuh Uwais Al-Qarni itu. Gimana gitu. Jadi beliau ini kan punya penyakit kusta ya. Dari kecil lahir punya penyakit kusta. Kemudian beliau punya orang tuanya sudah lumpuh, sudah renta. Beliau hidup pada zaman Rasulullah, cuma berbeda daerah, berbeda wilayah. Beliau tinggal di Yaman, Rasulullah kan di Mekah ya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika ibunya sudah tua renta, beliau ingin sekali bertemu dengan Rasulullah, tapi beliau tidak tega untuk meninggalkan ibunya. Ya, kemudian beliau bekerja, memberikan makan dengan kondisi kehidupan yang sangat miskin, pas-pasan, karena beliau mengembalakan kambing tetangga-tetangganya. Kemudian di dalam perjalanannya ternyata ibunya pengen pergi berhaji. Masya Allah, dari mana ya? Boro-boro orang kan kalau pergi haji itu harus punya dana, mampu harus punya kemampuan yang banyak. Maka dia putar otak, bagaimana nih caranya? Akhirnya dia kumpulkan uang, dia membeli seekor domba yang kecil. Nah, kemudian domba itu dia bikin sarangnya di atas bukit. Pagi dia turun dibawa, kemudian sorenya dia kembalikan ke atas. Tiap hari begitu domba itu ya dibawa, digendong sama dia. Dia ingin berlatih otot bagaimana supaya bisa menggendong ibunya nanti sampai ke Makkahul Mukarramah gitu. Dia latihan iya. Sampai masyarakat di situ bilang, "Oh, Uwais ini gila," katanya gitu. Gendong Iya. Setelah kambingnya itu selama 8 tahun beliau berlatih itu. Selama 8 tahun? 8 tahun berlatih. Balik gendong kambing. Gendong kambing sampai kambingnya udah berat. Dari mungkin awalnya 10 kilo gitu sampai 100 kilo. Dan ototnya pun sudah terbentuk. Saya berpikir gini, Masya Allah ini Uwais ya. Perjuangannya gitu ya, karena rasa kasih sayangnya kepada orang tuanya, apa aja yang orang tuanya minta dia ingin mengabulkan. Mana baktinya sih kepada orang tua. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa sampai ke Mekah membawa ibunya ini. Apa dia minta di Mekah hanya ingin supaya ibunya diterima oleh Allah, kemudian mendapatkan ampunan Allah dan sebagainya. Kemudian dia kan punya penyakit kusta ya. Nah, dia mohon sama Allah, akhirnya
apa yang itu dikabulkan oleh Allah. Ibunya itu tadi bertanya, kok kamu gak minta untuk dirimu masuk surga gitu ya? Iya. Kata dia, kalau ibu sudah ridho dengan saya, ibu sudah senang dengan saya, Allah pasti akan memasukkan saya ke surga. Ketika ibunya sudah meninggal, ketika ibunya masih hidup, dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Iya. Dia datang ke Mekah berjalan kaki sendiri. Ternyata di Mekah Rasulullah sedang tidak ada, pergi berperang. Udah ketemu berarti ya? Tidak ketemu. Akhirnya apa yang terjadi, dia balik lagi karena ibunya kan dalam kondisi sakit ya. Tinggal dia. Ketika Rasulullah balik ke situ, ke mana? Ke Mekah. Kata Rasulullah begini, memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya. Katanya, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka minta ampunan kepada Allah. Maka doanya Uwais Al-Qarni itu akan diijabah oleh Allah. Itu karena apa? Dia doa-doanya diijabah oleh Allah. Karena tadi apa, kebaktinya dia berbakti kepada orang tua. Itu luar biasa ya Pak Di ya. Coba kalau kita, Masya Allah. Jadi karena baktinya dia ke orang tua luar biasa, jadi doanya itu mudah diijabah. Iya. Maka kan dia terkenal dengan Al-Qarni, itu apa? Orang yang dikenal di langit kan? Oh, iya. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, itu yang mensalatkan beliau luar biasa banyak. Orang masyarakat bingung gitu ya. Ini siapa? Ternyata makhluk langit turun ke bumi, ya berbentuk manusia gitu ya. Iya, berbentuk. Di dunia itu nggak dikenal ya. Padahal di dunia orang nggak dikenal, orang miskin ya. Biasa saja. Iya, betul. Jadi betapa luar biasanya bakti kepada orang tua ini, sampai orang yang biasa saja doanya mustajab ya itu. Betul. Kalau saya teringat begini, kalau kita menghadapi kesulitan hidup kadang-kadang ya. Betul. Saya dengar juga nasihat ya dari, cobalah ke keramat kamu yang paling utama katanya. Kemana? Orang tua. Nah, jadi bener nggak tuh kalau kita ada kesulitan dalam hidup, bisa kita mungkin kita ada salah atau apa ke orang tua atau minta doanya atau gimana tuh? Betul Pak Adi. Ini pengalaman hidup saya ya. Pengalaman hidup saya semoga menjadi inspirasi. Ketika ibu saya masih ada, ibu saya menginginkan saya menjadi seorang pendakwah. Waktu itu saya belum jadi pendakwah. Seperti sekarang ya, ngisi majelis taklim. Dan ibu saya menginginkan saya menjadi dosen. Itu dua inti yang ibu inginkan dari saya. Saya bilang, Mama, Ibu gitu ya, saya kayaknya sulit dan jadi dosen. Kenapa? Saya kan masih S1, belum S2. Saya bilang kan syaratnya harus S2, itu ya, pasca dulu gitu. Terus kata ibu saya, pasti kamu bisa nanti katanya. Itu saya udah punya anak berapa? Oh, udah menikah. Masya Allah, iya. Tapi saya ya berusaha untuk menyenangkan orang tua ya. Gimana caranya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Dan dua-duanya setelah orang tua meninggal terwujud semua. Masya Allah. Keinginan orang tua didoakan, iya. Pertama suruh jadi pendakwah, mengembangkan agama Allah. Pokoknya hidup kamu untuk amal jariahnya ilmu, kata beliau. Kemudian di kampus juga kamu harus berkiprah, katanya begitu. Jadi itu doa orang tua yang terkabul ya. Iya. Untuk banyak sekali, bukan itu aja. Setiap orang tua kita akan mendengarkan kalau ibu saya menyarankan kamu A seperti A gitu, B saya ikut aja deh, biasanya orang tua mah baik aja gitu. Jadi kayak orang nggak mengerti apa-apa lah, tidak merasa diri lebih pinter gitu. Karena S2 atau gimana. Iya, padahal orang tua kita kan orang di kampung ya. Keramatnya itu orang tua. Anak zaman sekarang beda Pak Di. Iya. Ngerasa paling pada udah hebat-hebat, pinter-pinter. Udah doktor biasanya. Orang tuanya sekolah. Anak-anak yang SMA yang kuliah itu, mama ketinggalan zaman, kolot, kampungan kayak gitu. Padahal disitulah keramatnya. Iya. Jadi memang luar biasa ketika kita berbakti kepada orang tua. Memang juga kedudukannya kedudukan yang tinggi sekali. Posisi kita berbakti kepada orang tua. Dan itu kewajiban kita, memang perintah agama juga. Tadi kan sesuai dengan Ustazah jelaskan. Nah sekarang bagaimana nih cara kita berbakti yang jitu, yang pas, yang sesuai dengan tuntunan dan juga bisa menyenangkan orang tua. Bagaimana nih caranya kita berbakti pada orang tua nih? Karena jangan sampai juga kita inginnya berbakti ternyata tidak dinilai berbakti karena salah mungkinnya. Itu gimana Ustazah?
Saya ingin menyampaikan bagi yang sudah berumur dewasa ya, dan yang dituntut oleh Allah itu ada di dalam Al-Quran. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya wa ala walidayya ya. Jadi kita memohon kepada Allah untuk berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan berbakti kepada orang tua. Di situ anishkurli itu artinya sebetulnya berbakti ya. Nah, itu untuk umur yang sudah menginjak 40 tahun dan masih diberikan waktu untuk bisa masih ada orang tua atau yang sudah meninggal. Kalau dalam falsafahnya Al-Ghazali ada istilah begini, perkataan Rasulullah yang dimimpikan oleh seorang ulama ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, mengenal Tuhan itu adalah satu kebahagiaan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Maka ketika ayat yang memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Az-Zariyat ya ayat 6. Nah, jadi liya'budun itu artinya ri'arifu, mengenal Allah. Orang tidak akan sampai puncak mengenal Allah kalau dia tidak mengenal dirinya. Seorang anak tidak akan mengenal siapa Allah, tidak akan mencapai puncak kebahagiaan kalau dia tidak mengenal siapa dirinya. Kalau dirinya sebagai anak, maka posisikanlah di hadapan orang tua itu sebagai anak. Bagaimana? Dalam Al-Quran kan sudah dinyatakan wahfid lahuma zanahadzulli ya minar rahmah. Jadi rendahkanlah dirimu. Jadi walaupun kita itu posisinya mungkin hartanya lebih banyak daripada orang tua kita, keilmuannya lebih pintar daripada orang tua kita, kedudukan jabatan kita lebih tinggi daripada orang tua, tapi tetaplah engkau pada posisinya sebagai anak. Kalau kita memposisikan kita sebagai anak, itu kan al-zul, itu artinya merendah. Jangan dibawa itu kekuasaan, jangan dibawa itu harta di depan orang tuamu, apalagi kepinteran. Pokoknya senangkan orang tuamu, sayangi mereka, berbuat lembut dengan mereka, perhatikan mereka gitu, bahagiakan mereka. Maka ketika kita menemukan citra diri kita, mengetahui posisi saya apa sih gitu. Oh, saya ini kan anak itu harus bersyukur gitu ya, harus begini begitu dan sebagainya. Maka ketika kita menemukan posisi kita sebagai anak itu tadi, maka kita akan menemukan posisi kita di hadapan Allah. Nanti kalau kita sudah menemukan itu, nah maka insya Allah nanti akan hidup kita itu akan bahagia gitu. Jadi semuanya bermakna di dalam sikap tingkah laku kita, punya rasa di setiap perbuatan kita. Asalnya di situ, tahu dulu siapa diri kita, tahu diri lah istilahnya gitu ya. Kalau anak tahu diri, saya ini anak gitu. Ini poin terpenting menurut saya obrolan kita hari ini. Karena kalau saya yakin untuk kita semua siapapun itu sebenarnya tahu kita harus berbakti kepada orang tua. Nah ini poin yang tadi nih, pengenalan dirinya ini nih. Posisi kita ini di mana gitu kan. Iya, betul. Kadang-kadang orang kalau sudah punya kedudukan, punya jabatan, punya pendidikan tinggi, sedangkan orang tuanya hanya di kampung, tidak berpendidikan. Nah, kadang lupa posisi diri dia. Itu betul. Itu mungkin poin penting yang kita dapat pada obrolan kita hari ini, Ustaz ya. Iya, betul. Sebenarnya pengen banyak harus yang diobrolin, kayaknya masih banyak ini saja. Cuman kayaknya waktunya. Ya, mudah-mudahan Allah mempertemukan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi kita banyak pelajaran penting hari ini, teman-teman podcast juga, bahwa berbakti kepada orang tua kita semua sudah tahu itu wajib. Apalagi tadi sudah ditegaskan sama Ustazah tentang ayatnya, tentang dalil-dalilnya, bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Dan terakhir juga dikasih poin yang penting juga, bagaimana caranya kita berbakti pada orang tua yang benar, yang jitu gitu kan, supaya kita benar-benar memposisikan diri kita itu ya, kita anak itu ya, biar setinggi apapun status sosial kita, harta kita sebanyak apapun, tetap kita adalah posisi kita di bawah orang tua. Dan ingat, anak itu harus berbakti kepada Allah, setelahnya adalah kepada orang tua. Gitu saja. Baik, sahabat-sahabat podcast Semangat Tangsel, untuk obrolan kita hari ini sebenarnya
cukup menarik dan masih banyak yang bisa kita bicarakan tentang terkait bakti pada orang tua ini. Tapi waktu juga karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, terutama buat saya secara pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Karena yang penting ilmu itu adalah amal. Ketika kita sudah tahu tapi tidak diamalkan, apalagi di era sekarang, era yang kita sangat memprihatinkan dunia anak-anak kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita sebagai orang tua juga sebagai anak. Baik, tapi sebelum kita tutup secara permanen, bisa minta nomor teleponnya, barangkali nanti ada jamaah yang ingin konsultasi atau gimana? Oh, boleh. Baik, silakan Pak Adi. Berapa? 0852 52 8077 4841. Ya, saya ulangi 0852 8077 4841. Ya, untuk sahabat-sahabat podcast yang ingin melanjutkan obrolan atau konsultasi bisa ya Ustazah, karena Ustazah insya Allah siap ya, karena Insya Allah. sebagai amanah dari orang tua jadi seorang daiyah untuk jadi orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu siap saja. Kadang-kadang jamaah itu mungkin bertanya atau konsultasi atau apapun itu, silakan menghubungi tadi yang kami sebutkan. Mungkin itu saja, kami selaku host pada hari ini, saya Muhammad Adi Cahyadi dan semua kru yang bertugas pada hari ini. Di belakang layar ada Ustadz Fuad yang setia menemani kita dalam podcast Kemenang Tangsel. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة